Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tito Andrian, mahasiswa Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan membahas tentang berdirinya Yayasan Yatim Al-Madinah Surabaya. Pembahasannya dalam meliputi masalah-masalah yang terjadi ketika pembangunan Yayasan Yatim Al-Madinah Surabaya yang dikaitkan dengan 7 topik manajemen perubahan. Masalah yang pertama ketika yayasan ini sudah dibangun adalah yang pertama, para warga menuding bahwa yayasan ini telah menyebabkan pergeseran tanah sehingga menyebabkan rumah-rumah di sekitar yayasan tersebut mengalami kerusakan. Warga pun berbondong-bondong untuk meminta ganti rugi kepada yayasan tersebut. Yayasan Yatim Al-Madinah digugat dengan jumlah yang cukup besar, yaitu 1 miliar rupiah. Masalah yang pertama ini berkaitan dengan pembahasan saya yang sebelumnya, yaitu ketimpangan sebagai penyebab konflik. Yang sudah kita ketahui, konflik terjadi apabila satu pihak merasa bahwa pihak lain telah atau akan mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan lain. Seperti yang terjadi pada Yayasan Al-Madinah ini, yaitu pihak lain merasa bahwa pendirian Yayasan Al-Madinah ini berpengaruh terhadap pergeseran tanah sehingga menyebabkan beberapa rumah di sekitar yayasan ini goyah atau mengalami kerusakan. Dalam pembangunan Yayasan Al-Madinah, konflik ini bisa dikategorikan sebagai konflik eksternal, yaitu konflik yang terjadi antara pengurus yayasan dengan warga di sekitar Yayasan Al-Madinah tersebut. Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, konflik ini bisa diselesaikan. Di dalam konflik, kita tidak hanya menyelesaikan konflik, tapi kita mengelola konflik. Dalam pengelolaannya, konflik ini dapat terselesaikan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat terhadap warga di sekitar Yayasan Al-Madinah, sehingga permasalahan ini tidak sampai kepada jalur pengadilan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang proses dan efek dari perubahan. Setiap perubahan pasti memiliki proses dan juga efeknya masing-masing, seperti yang dialami oleh Yayasan Al-Madinah ini. Mereka dihadapkan oleh 2 pilihan yang menurut mereka sangat berat. Yang pertama adalah Yayasan Yatim tetap dipimpin dan dikelola oleh Yayasan Al-Madinah. Yang kedua adalah Yayasan Yatim ini diakuisisi oleh pihak sosial yang lain. Pada 2 pilihan tersebut pasti memiliki efeknya masing-masing. Pada pilihan pertama, yaitu yayasan tetap dikelola oleh Al-Madinah. Yayasan ini harus menanggung beban yang cukup berat dari biaya finansial, kemudian ganti rugi terhadap warga. Tentunya biaya yang dikeluarkan pasti sangat berat. Efek dari pembahasan yang kedua, yaitu yayasan diakuisisi oleh pihak sosial lain adalah yang pertama, Yayasan Al-Madinah tidak perlu lagi bertanggung jawab secara finansial dan juga bertanggung jawab secara moral terhadap panti anak yatim ini. Yang kedua, yayasan ini sepenuhnya akan dipertanggungjawabkan oleh pihak sosial yang lain. Namun, dari 2 pilihan ini, pemilik yayasan sekaligus pengurus yayasan tersebut tetap memilih untuk mengelola yayasan tersebut sendiri, karena pemilik yayasan yakin bahwa yayasan tersebut dapat berkembang dan akan menjadi yayasan yang terbaik di wilayah Surabaya maupun di Indonesia. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.